Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berkaitan dengan suatu hal yang sering terjadi bagi kita yang mungkin sakit di bulan Ramadan, sehingga ketika kita berobat dan kita diberikan solusi untuk mendapatkan kesembuhan tersebut, dan di antara solusi-solusi tersebut selain obat yang diberikan oleh dokter, kadang-kadang tidak sedikit daripada dokter yang menyarankan kita untuk memberikan suntikan kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga bagaimana kita menyikapi dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika suntikan itu harus diberikan sedangkan kita pada waktu itu dalam keadaan berpuasa. Tentu kita sebagai seorang muslim, tentu kita sebagai orang yang ingin bersandar kepada syariat, kita harus mengetahui perspektif syariat akan hukum daripada menggunakan suntikan di saat berpuasa tersebut. Maka Al-Faqir pada kali ini ingin mengutip daripada pendapat seorang ulama daripada mazhab Syafi'iyah yang beliau sebutkan di dalam sebuah kitabnya, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah, tentang hukum menggunakan suntikan bagi orang yang berpuasa di siang hari, bukan di malam hari, akan tetapi di siang hari. Maka bagaimanakah hukumnya? Akan Al-Faqir sampaikan. Yang pertama, di sini disebutkan bahwasanya tajuzu lid-darurah, hukum suntik itu sendiri, menggunakan suntikan ketika seseorang berpuasa boleh dalam keadaan darurat. Artinya itu adalah cara bagi seseorang yang mungkin dia sakit untuk mendapatkan kesembuhan, maka cara yang disarankan oleh dokter adalah untuk bersuntik, maka itu adalah termasuk daripada bagian darurah, sehingga dibolehkan oleh ulama. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaum ala salasati aqwal. Namun ketika berbicara apakah suntikan itu membatalkan puasa ataukah tidak, maka di sini ulama berbeda pendapat. Tentu ulama Syafi'iyah mereka berbeda pendapat akan hukum daripada menggunakan suntikan di siang Ramadan bagi orang yang berpuasa. Pendapat yang pertama adalah innaha tubtil mutlaqan. Artinya adalah apabila seseorang berpuasa lalu dia itu bersuntik di siang hari di bulan Ramadan, maka dia secara mutlak akan membatalkan puasanya. Karena kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawf. Alasannya ulama mengatakan bahwasanya karena suntikan itu sampai ke rongga makanan, sehingga itu dapat membatalkan puasa secara mutlak. Artinya ketika dia membatalkan puasa, maka pada waktu itu wajib bagi seseorang yang dia menggunakan suntikan tersebut untuk mengganti di luar daripada bulan Ramadan. Lalu pendapat yang kedua, bahwasanya innaha la tubtil mutlaqan, bahwasanya orang yang menggunakan suntikan di dalam cara untuk mendapatkan kesembuhan di siang hari di bulan Ramadan tersebut itu tidak membatalkan secara mutlak. Artinya apapun yang dia gunakan suntikan tersebut, baik itu besar, baik itu kecil, baik itu banyak, baik itu sedikit, maka tidak membatalkan. Karena kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawf min ghairi manfadhin maftuh. Alasannya adalah karena sesuatu yang disuntikan ini masuk ke dalam anggota tubuh bukan melalui lubang yang terbuka yang 5, yang apabila masuk melalui lubang yang 5 tersebut akan membatalkan puasa. Apa itu lubang yang 5? Disebutkan oleh ulama, diantaranya yang 5 itu adalah lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan lubang kemaluan di depan dan lubang kemaluan belakang. Maka apabila masuk apapun benda ke anggota 5 yang terbuka ini, maka akan membatalkan puasa. Sehingga kalau ada orang dia itu menggunakan obat tetes ke telinganya ataupun ke hidungnya ataupun ke mulutnya, apapun obat itu untuk menyembuhkan, dan dia masukkan ke dalam rongga tersebut, maka akan membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena obat tersebut masuk melalui anggota yang terbuka yang 5, yang menurut ulama fikih, kalau masuk daripada 5 rongga tersebut maka akan membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan seseorang yang berobat, dia itu misalnya misalnya matanya sakit, dia berobat menggunakan air tetes, dia teteskan ke matanya,
Maka menurut ulama ini tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Nah, sekali lagi karena masuknya bukan melalui lubang yang 5. Mata bukan termasuk daripada lubang yang 5. Sehingga siapapun artinya yang meneteskan mengobati matanya dengan obat tetes dan masuk air itu ke dalam mata, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun apabila ada orang yang mengorek telinga dan seterusnya ataupun masukkan sesuatu ke dalam telinga, maka itu dapat mengakibatkan batalnya puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang ketiga, fihi tafsil, ada rinciannya. Artinya perlu dilihat terlebih dahulu, perlu dikaji terlebih dahulu. Wahwal asah, dan ini adalah pendapat yang benar, yang lebih benar daripada pendapat yang pertama, lebih unggul. Maksudnya daripada pendapat yang pertama, begitu juga pendapat yang kedua. Apa itu tafsilannya? Idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum. Kalau seandainya suntikan itu adalah bentuknya suplemen ataupun bentuknya pengganti daripada makanan, seperti infus dan seterusnya, yang itu pengganti daripada makanan, maka itu dapat membatalkan puasa. Kalau dia itu fungsi daripada memasukkan suntikan itu isinya adalah sebagai pengganti daripada makanan, maka itu jelas bisa membatalkan puasa. Namun apabila yang dimasukkan itu adalah murni obat, artinya bukan suplemen, bukan dia itu pengganti daripada makanan, maka dilihat apabila disuntikkan, dilihat ya, kalau bukan makanan, ini yang disuntikkan ke dalam tubuh kita, apabila dia itu bukan makanan, maka dilihat apabila disuntikkan lewat pembuluh darah, maka dapat membatalkan puasa. Ini perlu dipelajari kembali dan perlu dilihat secara rinci apabila kita datang ke dokter, apabila ada orang bertanya kepada kita bagaimana hukum suntikannya, maka kita harus rinci bagaimana dan melalui apa dia menyuntik pasien tersebut. Maka itu ya, apabila melalui disuntikan tersebut yang bukan makanan tersebut melalui pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Namun apabila melalui urat-urat yang tidak berongga, artinya bukan melalui pembuluh darah, maka itu tidak membatalkan puasa. Ingat, apabila yang disuntikan tersebut bukan termasuk daripada makanan, artinya obat murni ataupun yang lainnya, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.